Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus, dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel?" Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Prasangka dan Kasih Allah, ditulis oleh James Banks. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ternyata kau tidak seperti yang kukira. Kupikir tadinya aku akan membencimu, tapi ternyata tidak. Perkataan pemuda itu terdengar kasar, tetapi sebenarnya ia justru berusaha bersikap ramah. Saat itu saya sedang menuntut ilmu di negaranya, yang puluhan tahun sebelumnya berperang dengan negara saya. Kami terlibat dalam sebuah grup diskusi di kelas,
Dan saya menyadari kalau ia agak menjaga jarak. Ketika saya bertanya apakah saya pernah menyinggung perasaannya, ia menjawab, "Tidak sama sekali." Tetapi itulah masalahnya, kakekku tewas dalam peperangan itu. Karena itu aku benci sekali kepada rakyat dan negaramu. Namun, sekarang aku melihat kalau kita punya banyak kesamaan. Dan itu membuatku kaget. Aku merasa kita bisa jadi teman sekarang. Prasangka sudah menjadi masalah umat manusia sejak lama. 2000 tahun yang lalu. Ketika Natanael pertama kali mendengar bahwa Yesus tinggal di Nazaret, prasangkanya terdengar jelas. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Natanael tinggal di wilayah Galilea juga. Sama seperti Yesus, ia mungkin berpikir bahwa Mesias yang diutus Allah akan datang dari tempat lain. Bahkan orang-orang Galilea sendiri memandang rendah Nazaret sebagai sebuah desa kecil yang biasa-biasa saja. Namun, respons Natanael itu tidak menghalangi Yesus untuk mengasihinya. Dan ia pun diubahkan saat menjadi murid Kristus. Natanael kemudian berkata kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Prasangka akan dapat dienyahkan ketika seseorang mengalami kasih Allah yang mengubahkan hidup. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, prasangka apa saja yang Anda hadapi atau masih bercokol dalam diri Anda? Bagaimana kasih Yesus menolong Anda mengatasinya? Hal ini patut kamu ketahui. Di Yohanes 1 ayat 51, Yesus memberitahukan murid-muridnya yang pertama, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Sekilas, itu tampak sebagai suatu gambaran yang aneh. Tetapi hal itu mengacu kembali kepada mimpi Yakub di Kejadian 28 ayat 12 berkata, "Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu." Di dalam penerapannya, Yesus sendiri itulah tangga yang menjadi jalan kita dari bumi ke surga. Itulah petunjuk pertama dari Kristus. Sekalipun tersamar tentang misi utamanya, oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa Yesus juga berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Mengapa Natanael bertanya, "Dapatkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Yohanes 1 ayat 46. Dalam Yohanes 1 ayat 46, Natanael mengajukan pertanyaan, "Dapatkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Pada awalnya, ini tampak seperti pertanyaan yang aneh. Namun pertanyaan ini mengungkapkan banyak hal tentang pandangan Yahudi terhadap kota Nazaret dan wilayah Galilea. Mulai dari Yohanes 1 ayat 35, Yesus mulai memanggil murid-muridnya yang pertama, termasuk Natanael. Sehari setelah Yesus dibaptis, dia bersama Yohanes Pembaptis dan murid-murid Yohanes. Yohanes membuat pernyataan, "Lihatlah, Anak Domba Allah." Setelah proklamasi ini, dua murid Yohanes mulai mengikuti Yesus. Salah satu murid tersebut adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andrew mengambil Petrus sehingga dia bisa mengikuti Yesus juga. Yesus kemudian memasuki wilayah Galilea dan memanggil Filipus yang kemudian menemukan Natanael. Filipus menyatakan kepada Natanael, "Kami telah menemukan Dia yang ditulis Musa dalam kitab Taurat,
dan yang juga ditulis oleh para nabi, yaitu Yesus dari Nazaret, anak Yusuf. Tanggapan Natanael yang skeptis adalah seperti yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 46. Dapatkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret adalah sebuah kota kira-kira 55 mil sebelah utara Yerusalem. Pada masa Yesus, orang-orang Yahudi memandang rendah orang-orang dari Nazaret, sebuah kota di wilayah Galilea. Hal ini paling jelas terlihat di bagian manapun dalam kitab suci selain melalui pertanyaan Natanael, apakah ada hal baik yang dapat dihasilkan dari Nazaret? Pandangan rendah terhadap Nazaret penting dalam memahami klaim Matius bahwa Yesus menggenapi apa yang disabdakan oleh para nabi, bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Tidak ada satupun perjanjian lama yang secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus berasal dari Nazaret. Jadi apa yang dibicarakan Matius? Kemungkinan besar, Matius merujuk pada nubuat-nubuat mengenai Kristus yang mengungkapkan bagaimana orang lain akan meremehkan dia dan memperlakukan dia dengan buruk. Mazmur 22 ayat 6-7 dan Yesaya 53 ayat 3, misalnya. Mazmur 22 ayat 6-7 menggambarkan Kristus sebagai dihina oleh semua orang, dihina oleh banyak orang, karena mereka melontarkan hinaan sambil menggelengkan kepala. Yesaya 53 ayat 3 menggambarkan Kristus sebagai dihina dan ditolak oleh umat manusia. Ada kemungkinan bahwa ayat-ayat ini adalah nubuatan yang disinggung Matius dalam pernyataannya, dia akan disebut orang Nazaret. Pertanyaan Natanael yang mengejek, dapatkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Menandakan fakta bahwa Yesus akan diejek dengan lebih sungguh-sungguh oleh orang lain. Natanael mengajukan pertanyaan ini karena Kristus dipandang sebagai pribadi yang akan membebaskan Israel dari penindasan. Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu harus dijunjung tinggi. Jadi mengapa dia datang dari tempat seperti Nazaret? Apakah ada hal baik yang bisa dihasilkan dari Nazaret? Jawaban yang mengejutkan adalah, ya, Allah memilih agar putranya, Juru Selamat dunia, tinggal di Nazaret. Allah memilih hal-hal yang bodoh bagi dunia untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Tuhan memilih yang lemah di dunia untuk mempermalukan yang kuat. Allah memilih hal-hal yang remeh di dunia ini, dan hal-hal yang tercela dan hal-hal yang tidak berarti untuk meniadakan hal-hal yang ada. Kita sering melihat hal ini dalam kitab suci. Yusuf, Rut, Gideon, dan Daud semuanya bermula dari hal yang rendah dan diremehkan. Namun Allah memilih mereka dan menggunakan mereka dengan cara yang luar biasa. Yesus bodoh dan lemah dan hina dan dipandang rendah dalam penilaian dunia ini. Dan terlebih lagi, dia berasal dari Nazaret. Yesus adalah teladan utama Allah yang memanfaatkan orang lemah, menurut standar manusia, untuk mempermalukan orang bijak, juga menurut standar manusia, demi memuliakan dirinya. Natanael memulai waktunya bersama Yesus dengan pertanyaan yang lembut dan mengejek. Apakah ada hal baik yang bisa dihasilkan dari Nazaret? Namun nadanya segera berubah. Setelah mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Yesus, Natanael menyatakan, "Rabi, engkau adalah anak Allah, engkau adalah Raja Israel." Apa artinya menjadi orang Kristen yang lahir kembali? Bagian Alkitab yang sering dipakai untuk menjawab pertanyaan ini bisa ditemukan di Yohanes 3 ayat 1-21.
Dalam perikop itu tercatat dialog antara Yesus Kristus dengan Nikodemus, tokoh Farisi terkemuka dan anggota Sanhedrin, penguasa orang Yahudi. Nikodemus datang menemui Yesus malam-malam karena memiliki pertanyaan yang mau ditanyakannya kepada Yesus. Dalam dialog itu, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tanya Nikodemus. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh, adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Kata "dilahirkan kembali" secara rohani diartikan sebagai lahir dari atas. Nikodemus memiliki kebutuhan yang nyata. Dia memerlukan perubahan hati, suatu transformasi rohani. Lahir baru, lahir kembali, adalah tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya sehingga memungkinkan mereka hidup kekal. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13 diindikasikan bahwa lahir kembali juga berarti menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Secara logika muncul pertanyaan, mengapa seseorang perlu dilahirkan kembali? Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 1 mengatakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu," kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 3 ayat 23, ia menuliskan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Jadi, orang perlu dilahirkan kembali supaya dosa-dosa mereka diampuni dan bisa terkoneksi kembali dengan Allah. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Ketika orang diselamatkan, ia dilahirkan kembali, diperbaharui secara rohani, dan sekarang ia juga menjadi anak Allah karena sudah dilahirkan kembali. Percaya Yesus Kristus, bahwa Dia yang telah membayar hukuman dosa ketika Dia mati di kayu salib, adalah arti dari lahir kembali secara rohani. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17a ditegaskan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." Jika Anda belum pernah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, maukah Anda menerima gerakan Roh Kudus yang berbicara dalam hati Anda? Anda perlu dilahirkan kembali. Maukah Anda mengucapkan doa pertobatan dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus hari ini? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tertulis di Yohanes 1 ayat 12. Jika Anda bersedia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan dilahirkan kembali, di sini ada sebuah contoh doa. Ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda.
Doa ini hanyalah sebuah cara untuk mengungkapkan iman Anda kepada Allah dan ungkapan terima kasih kepadanya atas keselamatan yang Dia telah sediakan untuk Anda. Hanya percaya kepada Kristus yang dapat menyelamatkan Anda dari kebinasaan. Bapa di surga, saya tahu saya telah berdosa terhadap Engkau dan saya pantas dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang sepantasnya saya tanggung sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya bertobat dari dosa-dosa saya dan percaya kepadamu untuk menerima keselamatan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang ajaib. Karunia hidup kekal. Amin. Tuhan mengenalmu. Tema yang akan kita renungkan adalah Tuhan mengenalmu. Mengenal adalah pengetahuan tentang sesuatu. Kata mengenal bagi manusia berarti pengetahuan tentang seseorang. Kalau kita mengatakan saya mengenal si A, berarti kita mempunyai pengetahuan tentang si A, atau kita dapat memberi keterangan tentang si A dalam Yohanes 1 ayat 43-51 kata. Mengenal, berarti mengenal kekuatan dan kelemahan, mengenal kemampuan dan potensi. Kata mengenal juga menggambarkan sifat Allah yang mengenal dan mencintai manusia secara pribadi. Dalam kitab suci, khususnya dalam Injil, kata mengenal mempunyai 3 arti, yakni, pertama, mengenal berarti pengetahuan. Dalam Matius 17 ayat 12, Yesus bersabda, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Yesus sudah datang, tetapi minat manusia untuk mencarinya, minat untuk mengetahui tentang dia tidak ada. Manusia tetap sibuk dengan dosa dan perbuatannya yang lama. Dalam Lukas 23 ayat 49 berkata, diceritakan tentang kematian Yesus bahwa semua orang yang mengenal Yesus dari dekat berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Orang-orang yang mengenal dan mengetahui Yesus dari dekat adalah murid-muridnya. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Karena itu mereka bersembunyi, berdiri dari jauh dan melihat segala kejadian penderitaan Yesus. Lukas 24 ayat 31 berkata, menceritakan kisah Emaus. Setelah makan bersama, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Pengetahuan kedua murid Emaus tentang Yesus ternyata belum cukup dan memadai. Karena walau sepanjang jalan Emaus Yesus mengajar mereka, namun mereka belum juga mengenal dia. Mata mereka baru terbuka setelah Yesus memecahkan roti dan makan bersama mereka. Mereka baru tahu bahwa itu Yesus. Kedua, mengenal berarti melakukan kehendak Allah. Dalam Matius 7 ayat 23, Yesus berbicara tentang hidup kekal di mana semua orang akan menghadapi pengadilan terakhir dan Yesuslah hakimnya. Yesus akan bersabda kepada mereka yang jahat, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Yesus hanya mengenal orang yang melakukan kehendak Allah. Arti kata "tidak pernah mengenal" di atas berarti tidak pernah melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Dalam Yohanes 1 ayat 10, dikatakan bahwa Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Mengenal di sini berarti tidak mengikuti panggilan Yesus, tidak mau mendengar ajakan Yesus untuk melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Dalam Yohanes 8 ayat 55, Yesus berkata, "Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya."
Mengenal Bapa berarti menuruti firman-Nya. Ketiga, mengenal berarti mencintai. Dalam Yohanes 10 ayat 14-15 berkata, Yesus menjelaskan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Dasar pengenalan ini adalah relasinya dengan Bapanya di surga. Antara putra dan Bapa ada relasi yang penuh. Relasi ini diteruskan Yesus kepada murid-muridnya. Relasi mereka adalah relasi cinta. Karena itu mereka saling mendengarkan secara mendalam. Antara Bapa dan Putra ada relasi cinta. Ada pengenalan cinta. Hanya orang yang mencintai yang bisa memperhatikan dan mengorbankan nyawanya demi kehidupan domba-dombanya. Itulah relasi Yesus dengan manusia. Kriteria untuk orang yang masuk ke dalam hidup kekal hanyalah mereka yang mengenal Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus. Mereka itu adalah orang-orang yang mencintai Bapa lewat Putranya Yesus Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Tuhan telah mengenal kita jauh lebih baik daripada diri kita sendiri. Ia mengenal segala kemampuan kita, mengenal kekuatan kita jauh lebih baik dari kita sendiri. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah percaya akan tugas perutusan Tuhan bagi kita sebagai seorang biarawan, seorang bapak keluarga, seorang ibu keluarga, seorang siswa mahasiswa, seorang guru, seorang petani, dan lain sebagainya. Kesadaran itu mendorong kita untuk lebih mengenal Allah dalam hidup kita setiap hari, sehingga hidup kita pun menjadi satu pujian baginya selalu. Tuhan telah mengenal kita, maka mari kita berusaha untuk mengenal Dia lebih dalam lagi dengan berusaha untuk mengetahui kehendak-Nya bagi diri kita, melakukan kehendak-Nya, dan mencintainya dalam hidup kita setiap hari. Mengenal bukan hanya yang asal kenal. Mungkin, Natanael tidak akan terkejut ketika Yesus mampu menebak siapa namanya. Tapi, batin dan nalarnya terusik tatkala Yesus yang dia anggap rendah itu, ternyata mengenal dia sungguh, luar dan dalam. Mengenal apa yang dia lakukan yaitu sepanjang hari merenungkan kitab di bawah pohon ara. Begitulah pekerjaan seorang pembelajar Taurat hari demi hari. Bahkan mengenal bahwa dia meragukan latar belakang Yesus karena ingin sesuatu yang otentik atau asli masuk dalam kehidupannya. Karena itu, Yesus menyebutnya Israel yang sejati. Perjumpaan Simon, Andreas, Filipus dan Natanael digambarkan begitu pribadi dan istimewa. Ini yang tidak kita temui dalam ketiga Injil kecuali Yohanes. Tanda yang menjadi awal, penyingkapan, untuk hal selanjutnya memenuhi Injil ini. Termasuk dalam hal Yesus memilih murid-murid yang pertama. Yesus mengenal Natanael lebih dulu, sama seperti dia mengenal kita lebih dulu. Karena dia begitu mengenal Natanael sama seperti Yesus mengenal kita. Jadi, kita bisa percaya sepenuh-penuhnya dan sungguh-sungguh pada dia. Yang menjadi perbedaan sekarang adalah respon kita ketika Yesus mengenal kita. Ada yang masih tertutup matanya oleh selubung yang samar-samar. Ada yang menerima kasih Kristus, ada yang menolaknya. Digambarkan lagi bahwa kaum agamawan, Yahudi yang merasa bahwa mereka sungguh-sungguh Yahudi, menolak Yesus karena mereka tidak mampu melihat dan mengenal siapa Yesus sebenarnya. Natanael berhasil mengenal Yesus dan percaya padanya. Bukan hanya itu, dia menyerahkan seluruh percayanya pada Yesus yang disebutnya Bapa, Anak Allah,
percaya pada Tuhan selalu diikuti dengan kesediaan melakukan semua kehendak-Nya dan menyerah pada Dia. Yesus mengenal kita, tahu isi hati kita, tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita. Kasih-Nya menembus sampai di relung hati. Itu yang membuat Filipus dan Natanael begitu terpana. Apakah kita masih akan menutup pintu hati kita? Semua yang mengenal Tuhan, membuka hatinya bagi Tuhan. Selama batin dan mata kita tertutup padanya, seberapa jauh dan hebat Dia berkarya, hidup kita tidak akan berubah. Kita hanya akan jadi orang-orang bebal dan keras kepala yang susah untuk bertumbuh, maka kita tidak akan memperoleh berkat darinya. Natanael mengajar kita bahwa orang yang paling pintar sekalipun tidak akan terlalu sulit untuk percaya pada Allah dan kuasa-Nya, jika dia mau mengenal Yesus lebih dekat. Kita mau meluangkan waktu sedikit untuk bercakap dengan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Meski ada banyak orang menyerah terbuka pada Tuhan karena Tuhan terlalu misterius dan ada banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Natanael nampaknya terkejut karena Yesus ternyata mengenalnya, padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Yesus menunjukkan kuasa-Nya di sini, bahwa Dia sudah mengetahui Natanael bahkan sebelum Natanael menyadarinya. Natanael semakin diyakinkan dengan kenyataan Yesus ini bahwa Dia memang berasal dari Allah. Kalau selama ini Natanael hanya mendengar dari orang lain, sekarang dia melihat sendiri dan membuktikan sendiri bagaimana sosok dan kuasa Yesus. Tapi Yesus membawa Natanael ke arah hal-hal yang lebih besar dari apa yang dirasakannya saat itu juga. Di sini Yesus memberi penekanan pada kemahakuasaan Anak Manusia yang adalah dirinya sendiri. Dan Natanael harus meletakkan kepercayaannya atas kenyataan itu, bukan hanya pada apa yang dilihatnya sesaat pada waktu itu. Oleh karena Yesus mengenal semuanya, maka apabila kita merasa sudah bertemu dengan Dia, maka hasilkanlah buah-buah kebajikan, hasilkanlah buah-buah yang jujur yang tidak dibungkus dengan manis padahal penuh kepalsuan, berbagi sukacitalah dengan sesama, dan ajaklah orang lain ke jalan kehidupan lewat pertemuan dengan Yesus. Dengan melakukan ini, maka kita mampu melihat hal-hal besar seperti yang dikatakan Yesus kepada Natanael di ayat 50b dan 51, yaitu bahwa Anak Manusia berasal dari Allah dengan penuh kuasa sekaligus membawa kehidupan. Karena itu, hasilkan buah dan karya yang terbaik sebagai bukti kita telah mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah pengasih, tolonglah aku agar dapat mengatasi prasangka apapun yang bercokol dalam diriku. Mampukan diriku untuk mengasihi orang lain, dengan kasih yang kuterima dari-Mu saja. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita.
Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.